Iya, dalam kesempatan yang baik ini saya didatangi seorang tamu yang luar biasa khususnya di Kabupaten Jayapura. Bagaimana dia seorang dokter kesehariannya bergelut dengan pasien COVID, khususnya ketika pasien itu sudah dinyatakan meninggal, dan apa yang dia buat nanti kita akan dengar bersama-sama sampai penguburan dan seterusnya. Oleh sebab itu kita sapa saja bersama-sama adalah Dr. Jerry Mandang. Beliau selaku Kepala Bidang Penunjang RSUD Yuwari. Apa kabar, Dok? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Tuhan dahsyat. Terima kasih ya sudah datang ke Sony Podcast. Dan kita membagi cerita di saat ini supaya semua orang siapapun bisa menyaksikan dan bisa mendapat sesuatu dari percakapan kita di siang hari ini. Ya, yang pertama yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sampai seseorang dinyatakan dia adalah pasien COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa hadir di podcast Sony ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam penanganan pasien COVID-19 maupun penanganan pasien pasca terkena COVID-19 dan dinyatakan meninggal. Iya. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana sampai orang itu dinyatakan positif COVID-19. Iya. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyatakan bahwa orang itu terkena COVID-19, yaitu lewat pemeriksaan laboratorium. Iya. Berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Gejala-gejala yang muncul itu biasanya sesak napas, sakit kepala, panas, dan beberapa gejala di saluran pencernaan. Yeah. Nah, itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pertama mungkin kalau yang di daerah-daerah tertentu bisa menggunakan pemeriksaan rapid antibody. Yeah. Ya itu, tapi itu kemarin akurasinya masih kurang ini ya, sehingga sekarang dilakukan paling tidak itu kalau di penanganan primer biasa menggunakan swab antigen. Swab antigen ini perlakuannya sama dengan pemeriksaan PCR. Cuman memang kalau pemeriksaan PCR itu akurasinya tingkatnya lebih tinggi, sehingga bisa melihat sampai kepada RNA dari virus itu sendiri. Nah, seseorang bisa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk penunjang untuk memastikan seseorang terkena COVID-19. Jadi bukan yang mungkin sering beredar selama ini, rumah sakit mengcovidkan pasien. Ya, tentu kalau mereka datang ya kita lakukan sesuai dengan SOP pemeriksaan yang dilakukan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi lewat pemeriksaan laboratorium untuk memastikan ada kuman COVID-19 di dalam cairan pada daerah nasofaring. Iya. Menarik sekali. Jadi berarti yang jelas bahwa istilah itu suatu hoax ya? Ya. Tidak benar dibilang rumah sakit mengcovidkan pasien. Itu sama sekali tidak manusiawi dan tidak benar dan tidak mungkin dilakukan. Benar sekali. Oke, luar biasa. Baik, yang kedua mungkin langkah-langkah apa yang diambil ketika seorang dinyatakan COVID setelah hasil pemeriksaan dari lab dan hasilnya mungkin positif ya COVID, dan kira-kira langkah-langkah apa yang diambil dari nakes ini? Ya, ada dua langkah besar yang diambil. Yang pertama, kalau memang pasien ini gejalanya ringan, tidak membutuhkan terapi oksigen, bisa melakukan isolasi mandiri. Ya, bisa pulang melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah kontrol oleh puskesmas terdekat. Jadi ada dokter, ada petugas kesehatan yang mengontrol, memberikan obat
dan memonitor di rumah gejala-gejala apa yang muncul, bisa diatasi atau tidak. Nah, kenapa dilakukan isolasi mandiri ini? Isolasi mandiri ini adalah untuk memutus mata rantai. Semua protokol-protokol kesehatan yang diambil adalah tujuannya untuk memutus mata rantai penularan dari virus COVID itu sendiri. Ya, jadi lakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ada di puskesmas terdekat. Biasa kita laporkan ke dinas kesehatan dan mereka akan melihat lokasi tempat tinggal dari pasien itu sendiri. Dia terkenal isoma itu ya? Ya, isoman. Oh, Isolasi mandiri. Oh, isolasi mandiri. Oke. Ya. Kemudian yang kedua kalau dia membutuhkan perawatan, gejala yang muncul cukup berat, misalnya disertai dengan sesak napas, perlu oksigen, ya membutuhkan oksigen, nah, itu harus perawatan di rumah sakit, isolasi di rumah sakit. Ya, ada ruangan khusus yang disiapkan, ada alat-alat bantu khusus, alat bantu pernafasan, sekaligus mengatasi biasanya gejala-gejala penyakit komorbidnya juga ikut memperberat. Ya, ikut memperberat dari pasien itu sendiri. Sehingga di rumah sakit disiapkan tempat khusus, ada ruangan khusus dengan peralatan yang disiapkan untuk membantu pasien-pasien dengan gejala-gejala tersebut. Begitu. Ya. Dok, kira-kira mungkin dokter ada tips untuk pasien yang isoman dan juga keluarga. Tentu kan isoman di rumah, tentu bertemu dengan maaf kalau seandainya di seorang bapak selalu jumpa dengan anak-anak, dengan istri seperti itu di rumah. Nah, kira-kira tips-tips apa yang dokter bisa bagikan supaya mereka ketika isoman mereka bisa juga terhindar dari tidak tertular kepada yang lain. Silakan. Baik, ya ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana tips bagi misalnya serumah itu ada yang kena? Ya. Pertama mungkin dia perlu Pertama harus siapkan kamar, dia harus tidur sendiri. Tidak boleh bercampur dengan orang yang lain. Nah, usahakan di rumah itu jangan istilahnya komunikasi dikurangi. Artinya untuk bertemu, mungkin kita bisa siapkan makan, siapkan yang lain-lain di dekat-dekat kamar, nanti si yang sakit bisa ambil ya. Sambil mengurangi kontak. Seperti ngobrol. Seminimal mungkin seperti ngobrol atau bertemu, duduk dekat-dekat, makan bersama. Tidur bersama juga. Apalagi tidur bersama itu dihindari. Tidak diperbolehkan. Ya, ini karena tujuannya untuk memutus mata rantai penularan. Dan kalau dia seorang pejabat atau dia seorang yang penting, apakah dia bisa terima tamu dalam situasi itu? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Iya. Sekarang kan teknologi sudah semakin maju, mungkin kita bisa by phone atau lewat rapat pun bisa lakukan lewat meeting atau Zoom ya. Zoom meeting atau itu yang Microsoft Teams. Ada beberapa macam aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya, bisa istilahnya bisa work from home, bekerja dari rumah. Cukup menarik sekali, Dok. Jadi artinya prokes itu tetap dilaksanakan ketika dia diisolasi di rumah. Itu penting sekali ya. Penting sekali. Betul. Tetap jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian, Dok, kira-kira langkah-langkah apa ya kalau dia belum terkena COVID, dia masih sehat? Langkah-langkah apa yang dia harus ambil supaya dia tidak terinfeksi atau tidak tertular dengan COVID-19 ini? Silakan. Ini juga yang menjadi perhatian kita bersama sebenarnya. Langkah-langkah yang harus kita ambil adalah beberapa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Langkah-langkah itu yang penting kita ambil karena penularan itu tidak sengaja. Kita mungkin menganggap biasa duduk makan bersama
bisa ngobrol cerita, berjabatan tangan. Iya. Nah, itu sudah menjadi sarana untuk penularan. Nah, virus ini kasat mata, tidak terlihat. Iya. Kapan dia bisa hinggap ada di kita nggak pernah tahu. Nah, mengapa langkah-langkah itu diambil? Ya, itu menghindari. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Oh begitu. Iya. Dok, dokter kan seorang Kristen, Iya. anak Tuhan yang takut Tuhan. Ketika seseorang dinyatakan meninggal dan dokter bertugas untuk menangani dia, kira-kira apa dokter punya perasaan bagaimana kalau keluarga saya bikin seperti ini? Karena prokes kan tidak boleh ada keluarga, Ya, betul sekali. pendeta pun tidak boleh dekat untuk berdoa, harus berdoa dari jauh. Iya. Semua ada aturan-aturan. Kira-kira apakah dokter pernah berpikir seperti itu? Bagaimana kalau ini dampak yang terjadi pada keluarga saya atau seperti apa? Kira-kira waktu dokter menangani ini? Ya, silakan dok. Ya, menarik sekali. Sebenarnya jujur kalau kita ada dalam kondisi seperti ini, Ya, sebagai seorang Kristen, ya sebenarnya saya takut juga sebenarnya. Ya jujur, karena melihat realita yang ada di depan mata. Jadi kalau ada yang bilang COVID itu tidak ada yang bilang rumah sakit yang mengcovidkan, kayaknya sudah capek atau bosan kita terangkan ke masyarakat. Memang ya kita nggak bisa memaksakan ke masyarakat untuk langsung menerima secara mentah-mentah keadaan seperti ini. Jadi wajar ada yang percaya, ada yang tidak. percaya. Ya. Mungkin tunggu waktu ya. Iya, betul. Proses waktu baru mereka percaya. Ya. Seperti pertanyaan tadi bilang bagaimana sebagai seorang Kristen, sebagaimana saya melihat itu keluarga saya sendiri. Nah, itu yang selalu dalam doa. Kita selalu bawa dalam doa karena ya kepada siapa lagi kita meminta pertolongan, perlindungan. Jujur secara manusia takut dalam menangani. Karena kita lihat sendiri langsung teman-teman kita yang sakit, teman-teman kita ada yang bergelut dengan COVID-19. Pengalaman mereka cerita, aduh benar-benar menyiksa. Iya. Benar-benar siksa. Dan sampai sekarang ada beberapa teman yang ya Tuhan panggil pulang duluan. Iya. Sebagai nakes ya. Sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Ada yang Tuhan sudah panggil lebih dulu. Ya, itu jujur sebenarnya takut, tapi ya Tugas. resiko pekerjaan. Risiko Setiap pekerjaan pasti punya resiko. Dan ya kita sudah disumpah, ya mau tidak mau ini harus kita laksanakan ya. Tapi dalam doa, dalam lebih intens lah berdoa kepada Tuhan sehingga bisa diluputkan dari atau bisa dihindarkan dari COVID-19 ini. Dokter kan punya keluarga, punya istri, anak-anak. Artinya seperti ini, ketika dokter mulai pakai baju astronot ya? APD ya. Ketika pakai baju APD, kemudian mulai turun tangan untuk memegang mungkin itu pasien yang kena COVID, kemudian dibungkus, dimasukkan ke peti, kemudian dibawa untuk dikuburkan, kemudian bagaimana tidak tahu, jangan sampai ada virus lengket di baju, kira-kira seperti apa, itu pasti ketakutan itu ya. Dan bagaimana membuka ini hati-hati karena sebentar lagi pulang ketemu dengan istri dan keluarga seperti itu. Mungkin langkah-langkah apa yang dokter ambil itu ketika pulang, langsung mandi atau langsung buat seperti apa? Mungkin bisa dibagi sedikit seperti itu setelah selesai tugas itu. Tentu dalam melaksanakan tugas kan kita ada SOP-nya bagaimana menggunakan maupun melepas ada SOP ya, alat pelindung diri itu, APD itu, sehingga ya kalau kita lalai dalam terkadang kan dalam situasi pandemi berkepanjangan seperti ini ada sikap pandang enteng, anggap remeh. Nah itu terjadi di teman-teman begitu, sehingga dalam menggunakan APD maupun melepaskannya ada langkah-langkah yang ya
kita diskon, kita courting, sehingga tidak sedikit teman-teman yang kena gara-gara itu ya. Karena anggap enteng Ya, anggap dengan enteng. peraturan yang sudah Peraturan ada. itu. Oh, Nah, begitu. ini sangat riskan sekali. Seperti saya bilang tadi, virus ini nggak kelihatan kasat mata. Jadi betul-betul protokol atau SOP yang sudah dibuat untuk apa benar-benar dilaksanakan sesuai itu. Kalau tidak, resikonya berat. Iya. Dan dokter yakin bahwa sudah tidak ada virus hingga di badan dokter baru bisa langsung pulang ke rumah. Ya, Seperti itu ya. Sudah yakin betul. Yakin. Setelah dibuka di rumah sakit dengan ikut SOP-nya Ya, dan pulang langsung menuju kamar mandi. betul. Buka baju semua menuju kamar mandi, mandi dulu, bersih-bersih lagi baru bisa Baru duduk bisa berinteraksi dengan berinteraksi keluarga. interaksi dengan keluarga. Wah, sekali. luar biasa. Menarik sekali. Ya. Kita lihat. Baik, kemudian Dok bisa sampaikan buat kita di saat ini adalah kira-kira mengapa orang meninggal dinyatakan COVID-19 meninggal, kemudian ada istilahnya dikubur secara protokol kesehatan. Nah, kita lihat di televisi Ya. mereka gali kubur menggunakan apa itu alat berat ya, Ya, eskavator. eskavator, kemudian didorong oleh eskavator, kuburan jatuh, kemudian ditutup. Jadi seperti itu. Itu dan keluarga tidak dekat, keluarga jauh sekali untuk melihat dari jauh kuburan itu, proses penguburan. Kira-kira mengapa seperti itu? Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dilakukannya penguburan seperti itu dengan pasien dengan COVID-19 adalah itu untuk memutus mata rantai penularan. Ya. Supaya tidak terjangkit kepada orang lain. Ya, betul sekali. Jadi baik keluarga juga. Baik keluarga, iya. Iya. Memang banyak beredar kabar-kabar yang kurang yang membingungkan. Iya. Tapi kan kita bekerja berdasarkan standar, berdasarkan guideline atau panduan yang diterbitkan, bukan cuma dari Kementerian Kesehatan, tapi ini memang global. Karena ini pandemik ini global. Langkah-langkah itu yang diambil sehingga ya sangat disayangkan, tidak diibadatkan, tidak kalau yang Muslim disolatkan, dilakukan secara dimandikan ya. Mereka cuma menggunakan proses istilahnya tayamum ya. Kalau sesuai dengan syariat. Kalau yang Nasrani, yang Kristen ini ya langsung dibungkus. Enggak, maksudnya tidak dimandikan. Iya, memang tidak dimandikan karena itu memperpendek waktu pengerjaan itu untuk supaya tidak tertular kepada nakes begitu maupun dia keluarga. meninggal langsung dibungkus atau? Ya, kadang kalau itu kita dipakaikan baju. Dipakaikan baju dulu. Dibersihkan dulu baru dipakaikan baju. Apalagi kita biasa pakai jas atau pakai baju yang baru. Ini kan baru dibungkus pakai plastik. Dia punya yang memang sangat ada beberapa keluarga yang tidak diibadatkan ya istilah kita kalau misalnya ini, karena tidak ada kabar, tidak ada keluarga mungkin yang menginformasikan kepada ini. Nah itu kadang kita berdoa sendiri di situ, tenaga kesehatan ini kita doakan. Ya kadang tengah malam, subuh, ya memang tidak mengenal waktu. Jadi dokter berdoa sendiri? Ya kita berdoa, ada beberapa teman yang ini kumpul berdoa sendiri. Kita berdoa. Mungkin tanpa keluarga kalian kumpulkan. Wah luar biasa, itu pekerjaan yang mulia sekali. Kita kembalikan ke penciptanya. Iya, benar sekali. Itu harus dikerjakan. Iya betul. Jadi 2 in 1 atau 3 in 1 bisa kerja apa saja. Terkadang juga memang ada yang pendetanya, gembalanya, hamba Tuhan yang datang. Juga dari Muslim ada haji, kiai atau ustadz yang datang. Memang kalau untuk proses yang Muslim menggunakan syariat, ada Pak Ustadz yang memang kita biasa panggil untuk mengkafankan sambil. Tapi memang menggunakan APD, Pak Ustadz bilang memang ribet, tapi ya sudah keharusan. Itu lagi. Wah cukup menarik sekali percakapan kita, guys. Di mana saja kalian berada, kita dapat banyak sekali dalam pembicaraan ini. Tapi kita akan dengar tips terakhir atau closing statement dari Pak Dokter. Kira-kira
apa yang Bapak mau sampaikan dalam closing statement ini supaya menjadi pembelajaran untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya dan seluruh dunia yang menyaksikan podcast ini. Baik, pandemi ini global, Ya, bukan cuma ada di Sentani. oke. Terus pandemi ini masih berlangsung, Ya, sehingga dibutuhkan kesadaran bagi kita. Ya, berpikir cerdas Ya. untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. oke. Langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang lain-lain itu diterapkan. Tetap terapkan. Ya, COVID-19 itu ada. Oke. Ya, dan itu pandeminya masih sementara berlangsung. Ya, tetap jaga protokol sesuai dengan protokol kesehatan sehingga kita tidak menularkan kepada keluarga kita maupun teman, sahabat, kerabat yang kita sayangi dan kita cintai. Itu. Baik, luar biasa sekali percakapan kita dengan Dr. Jerry Mandang selaku Kepala Bidang penunjang di Rumah Sakit Juare. Dan dalam perbincangan kita ini kita boleh bisa mengambil banyak pelajaran untuk kita sekalian, dan ingat bahwa pandemi masih ada. COVID-19 itu jelas ada, dan kita harus tetap pakai protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Salam sehat, saya Sony Manoa dari Podcast Sony. Kiranya Tuhan memberkati.